Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Presya, ada Kak Delsi. dan juga ada Pak Tanto. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengikuti ibadah anak online ya. Tapi sebelumnya ada peraturannya. Nah, adik-adik udah ingat kan? Tapi kita di sini mau ingatkan lagi. Nah, peraturannya apa Kak Delsi? Yang pertama harus sudah mandi dan berpakaian rapi seperti kakak-kakak di sini nih. Terus yang kedua? Yang kedua, tidak boleh sambil makan ataupun bermain ya. Betul itu. Coba yang ketiga. Yang ketiga, harus membawa Alkitab agar saat firman Tuhan nanti tidak perlu mengambil lagi deh. Nah, betul itu. Adik-adik di rumah pasti sudah kan, sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi. Dan jangan bawa makanan atau sambil bawa mainan ya, jadi biar serius ibadahnya. Nah, sebelum mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini, sehingga kami semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar lagi kami semua akan mengikuti ibadah anak online Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan berkat kepada adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah ini, dan juga agar Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Kasih Tuhan Yesus itu tidak akan beranjak loh dari hidup kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Nah, adik-adik di rumah tahu kan kalau kasih Tuhan Yesus itu nggak akan beranjak dari hidup kita. Dan adik-adik tahu nggak kalau kasih Tuhan itu setinggi-tingginya Langit, dan juga sedalam-dalamnya lautan. dan seindah-indahnya pelangi. Nah, ayo kita nyanyikan pujian ini. Musik Kak Tanto. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang hebat sudah memuji Tuhan. Tadi Kakak Lisa dengarkan. Wah, luar biasa bersama dengan Kakak Presya dan Kakak Delsi. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Semua tutup mata, lipat tangan. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk memuji nama-Mu.
Kami masih punya kesempatan dengan tubuh yang sehat, kami meninggikan nama Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan pengertian yang baru buat kami, sehingga firman yang ada tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap angkat tangan dong. Oke, hebat anak-anak yang hebat. Untuk kali ini kembali Kakak Lisa mau menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan binatang-binatang. Adik-adik tahu apa temanya untuk hari ini? Because he loves me. He itu siapa? Nah, kenapa kok seperti itu temanya? Tapi kenapa tentang binatang-binatang? Kalau adik-adik penasaran, adik-adik boleh lihat yang satu ini. Tapi sebelumnya Kakak Lisa mau tanya, adik-adik siapa di sini yang memelihara hewan di rumahnya? Oke, pasti banyak ya. Saya pelihara burung kakak, saya pelihara kelinci, saya pelihara apa lagi? Hamster atau yang lainnya. Banyak yang binatang-binatang yang bisa kita pelihara. Kalau adik-adik memelihara terus melihat binatang-binatang itu kemudian beranak atau bertelur, pasti adik-adik juga sangat menyukai bagaimana melihat proses semua binatang-binatang itu menjaga anaknya, memelihara anaknya. Kakak Lisa juga mau tunjukkan satu loh binatang yang Kakak Lisa amati mulai dari dia proses mau bukan melahirkan ya, untuk ini binatangnya ayam. Jadi mulai dari bertelurnya sampai menetas dan sampai anak-anaknya itu seperti apa. Kakak Lisa suka melihat itu karena itu menimbulkan kekaguman yang lebih lagi kepada kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa hebat, bisa mengatur semuanya. Oke, adik-adik mau tahu? Kita lihat yang satu ini. Nah, adik-adik lihat bagaimana binatang yang Kakak Lisa sebutkan tadi, ayam ya. Ayam ini sangat mencintai anak-anaknya, induk ayam ini sangat mengasihi anak-anaknya, melindungi. Kalau adik-adik lihat tadi, ini di gambarnya ya, bagaimana di video itu, bagaimana induk ayam tadi itu sangat melindungi. Ya, kalau ada makanan, di mana ada makanan, induk ayam itu akan panggil-panggil. Nah, adik-adik tahu suara khasnya kalau induk ayam panggil-panggil itu seperti apa? Cek 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 gitu ya. Pasti kalau sudah seperti itu anak-anaknya akan berkumpul, akan oh ini ada makanan, ada makanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau induk ayam ini tadi melihat ada bahaya, Kakak Lisa pernah loh, itu seperti yang di video tadi, Kakak Lisa itu mendekati ayam-ayam itu, maunya mau ambil anaknya. Boleh enggak? Tidak boleh, karena bagi induk ayam itu sesuatu yang berbahaya. Kalau melihat ada bahaya seperti itu, induk ayam akan kelihatan buas gitu ya, kelihatan jahat dan akan menyerang. Itu dilakukan karena akan melindungi anak-anaknya. Adik-adik lihat tadi bagaimana induk ayam ini akan bagaimana tadi? Duduk gitu ya. Kalau dia duduk, anak-anaknya akan masuk ke dalam tubuh induk ayam itu tadi, ke bulu-bulunya gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari perlindungan. Dan induk ayam ini akan tetap duduk seperti itu. Meskipun pengennya mungkin lari-lari gitu ya, pengen jalan-jalan kemana-mana, tapi dia akan tetap duduk supaya anak-anaknya bisa aman, bisa nyaman bersama dengan mamanya, dengan induknya gitu ya. Nah, adik-adik juga lihat yang lain lagi. Bagaimana anak-anak ayam ini mereka lucu-lucu, tapi ada kalanya anak-anak ayam ini juga bandel gitu ya. Mungkin pergi kemana-mana dan adik-adik lihat ada anak-anak ayam tadi yang naik ke punggungnya induknya. Wah, kan harusnya itu menyakiti induknya, tapi induknya ini tetap diam saja. Kalau anaknya naik gini, dia tetap duduk diam gini. Kadang-kadang berdiri, anaknya naik lagi gitu ya. Dan tetap induk ayam ini sayang dan mencintai anak-anaknya, melindungi kemana-mana. Kalau anak-anaknya menurut, pasti akan ikut di belakang induk ayam itu tadi. Dan induk ayam akan mengarahkan, ini loh makanan, ini loh jangan ke situ, jangan ke sini gitu. Selagi
anak-anak ayam itu mau menurut sama induknya, anak-anak ayam itu pasti akan aman, akan terpelihara dengan baik, akan cukup makanan selagi mau menurutnya. Oke, untuk kali ini Kakak Lisa juga ingin menyampaikan itu tadi ayam. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Adik-adik tahu, kita semua sebagai anak-anak kita juga mempunyai apa? Orang tua. Siapa di sini yang sayang sama mama sama papa? Pasti semua sayang ya. Kita harus menyayangi mereka, kita harus mengasihi mereka, kita harus berusaha untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka. Kenapa? Adik-adik harus menyadari orang tua, kalau tadi itu induk ayam aja seperti itu, apalagi kita, orang tua kita terhadap adik-adik semua, orang tua Kakak Lisa terhadap Kakak Lisa, mereka sangat mengasihi ya. Adik-adik sadar enggak? Tiap hari papa, mama bangun pagi, mereka bekerja, mereka melakukan pekerjaan yang di rumah, bersih-bersih rumah, melakukan semuanya itu untuk siapa? Bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk adik-adik semua. Mereka lakukan itu karena mereka apa? Sayang sama adik-adik. Jadi Kakak Lisa mengharapkan semua adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini belajar. Adik-adik belajar dari hal yang sederhana untuk apa? Menghormati orang tua. Jangan pernah menganggap mereka itu menyakiti kita, atau jangan pernah adik-adik itu membenci orang tua adik-adik. Kenapa? Karena mereka itu seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya, orang tua yang sayang kepada kita semua. Mereka memberikan yang terbaik untuk kita. Selagi kita sebagai anak, selagi adik-adik sebagai anak itu menurut, pasti hal yang baik akan muncul. Amin. Iya, pasti kalau adik-adik menurut, orang tua akan senang, akan semakin sayang, dan adik-adik juga akan menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik tahu, itu orang tua kita. Terlebih siapa yang lebih menyayangi kita? Bapa kita yang di surga. Orang tua mungkin terbatas. Adik-adik mungkin merasa, oh tapi Kakak Lisa, kok papaku seperti ini, kok mamaku seperti ini. Mungkin mereka tidak seperti yang adik-adik impikan atau harapkan. Tapi jangan pernah adik-adik membenci atau adik-adik merasa nggak suka sama orang tua, merasa papaku, mamaku nih kok jahat sama aku. Jangan pernah seperti itu. Karena mereka juga terbatas. Tapi sesungguhnya kalau adik-adik tahu mereka sangat menyayangi adik-adik, ya mereka melakukan semuanya untuk adik-adik. Nah, kalau mereka terbatas, ada satu pribadi yang tidak terbatas kasihnya buat kita. Siapa? Bapa kita yang di surga. Apa bukti Bapa di surga itu sangat mengasihi, menyayangi adik-adik, menyayangi Kakak Lisa? Buktinya apa? Bapa kita yang di surga mengirimkan Yesus Kristus buat kita, sampai harus menggantikan dosa kita, menebus kita. Itu bukti kasih yang luar biasa. Bukti bahwa Bapa itu sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya, tapi hanya satu yang Tuhan mau dari kita. Apa tadi? Kita harus belajar untuk menurut. Kalau kita menurut, kita taat apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita, kita pasti menjadi anak-anak yang baik. Hidup kita akan terlindungi, kita akan terpelihara, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Oke, adik-adik, itu firman Tuhan. Judulnya tadi apa? Because He loves me. Karena Dia mengasihi kita. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 103 ayat yang ke-13. Dibuka bersama-sama dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kakak Lisa akan bacakan, adik-adik di rumah juga menirukan bersuara, untuk yang masih kecil bisa juga menirukan. Oke, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kakak Lisa akan ulangi,
Mazmur 103 ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kakak Lisa mengharap firman yang sederhana ini bisa menjadi berkat. Adik-adik belajar untuk menyayangi orang tua, menghormati orang tua, dan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau akhiri ibadah, kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan kami rindu kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kalau kami pernah bersalah, kalau kami pernah melawan orang tua, kalau kami tidak menghormati orang tua. Ajar kami lebih mengasihi mereka, ajar kami untuk menyadari betapa mereka sangat menyayangi kami semua. Mereka melakukan banyak hal buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, kami semua bersama dengan adik-adik yang di rumah, kami berdoa untuk seluruh orang tua kami. Berkati mereka, berikan kesehatan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, mereka upayakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati seluruh adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengar firman ini. Biarlah mereka tetap setia mengikuti ibadah anak. Mereka lebih lagi mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang melayani, berkati sekolah adik-adik semua, berkati guru-guru mereka, berkati Bapak Ibu Gembala kami dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi tema firman Tuhannya apa Kak Delsi? Because He loves me. So, I love you Jesus. Musik Kak Tanto. About deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. About deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.